Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Ulangan pasal 28 ayat 13. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Pagi hari ini kita akan belajar sesuatu yang sedikit berat, tapi kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua melalui ayat yang seringkali menjadi kesukaan bagi sebagian besar orang Kristen. Sahabat Kristus, apa yang ada di bayangan kita ketika membaca ayat ini? Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Banyak anak-anak Tuhan mengartikan ayat ini dengan posisi, jabatan, atau prestasi. Anak-anak Tuhan akan mendapatkan posisi atau jabatan yang tinggi, sehingga dikonotasikan dengan kata kepala. Bukan sekedar menjadi bawahan atau pengikut yang dikonotasikan dengan kata ekor. Saya ajak untuk kita melihat ayat ini dengan hati yang terbuka, sehingga pengertian kita tidak akan melenceng. Salah satu hal yang keliru dipahami yaitu ayat ini seringkali diartikan secara personal atau pribadi. Oleh karena itu, banyak yang mengaitkan janji Tuhan ini dengan pengertian Tuhan akan memberikan posisi, jabatan, dan prestasi yang tinggi. Sehingga kalau seseorang ada di lingkungan pekerjaan, sekolah, atau perlombaan, mereka akan menduduki posisi yang tinggi atau yang utama. Kalau seseorang di lingkungan sekolah, dia akan menjadi juara kelas. Kalau seseorang di lingkungan pekerjaan, akan menjadi pimpinan. Kalau seseorang mengikuti perlombaan atau pertandingan, dia akan menjadi pemenang nomor 1. Bahkan seringkali kalimat ini diucapkan sebagai doa berkat dengan harapan mendapatkan popularitas, kekayaan, atau jabatan yang tinggi. Apakah benar demikian? Perlu dipahami bahwa kalimat tersebut diucapkan pada bangsa Israel secara keseluruhan sebagai janji berkat Tuhan, bukan diucapkan pada perorangan. Artinya, ayat ini tidak boleh diklaim secara pribadi bahwa seseorang akan menjadi kepala, berarti berkaitan dengan posisi atau jabatan. Namun sebenarnya, ayat ini berbicara mengenai pengaruh, bahwa ketika kita hidup dalam ketaatan untuk melakukan firman Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita menjadi terang yang memancar pada orang lain, sehingga melalui hidup kita, orang akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang ajaib, dan yang tak terduga. Tuhan sendiri berjanji bahwa bangsa Israel akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Hal ini berbicara mengenai pengaruh. Sekali lagi, jangan diartikan sebagai posisi atau jabatan. Kalau kita ada dalam lingkungan yang sebagian besar orang Kristen, di sekolah Kristen, di perusahaan mayoritas Kristen, lalu kalau berbicara mengenai jabatan, apakah semua orang di situ harus menjadi pimpinan? Apakah semua harus jadi juara kelas? Lalu yang tidak menjadi juara kelas, ayat ini tidak berlaku. Yang tidak menjadi pimpinan perusahaan, ayat ini tidak berlaku bagi dia kah? Firman Tuhan justru mengajarkan kita untuk menjadi garam dan terang. Artinya, jabatan atau posisi apapun yang kita miliki seharusnya membawa pengaruh yang baik, teladan yang benar, dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Sekalipun Anda office boy, salesman, driver, atau security sekalipun, ketika Anda hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, namun ketika Anda bekerja dengan rajin, berkata dengan jujur, dan hidup secara disiplin,
maka orang akan melihat sesuatu yang berbeda. Kita tentu tahu kisah Naaman yang disembuhkan dari sakit kusta. Dia memperoleh informasi bahwa ada seorang nabi di Israel yang sanggup menyembuhkan. Itu dari mana? Informasi itu diperoleh dari seseorang pelayan atau pembantu pada istri Naaman. Anda tahu, Naaman ini seorang panglima perang. Ketika satu kali berperang, dia mengambil seorang gadis dari negeri Israel untuk menjadi tawanan perang. Lalu gadis ini bekerja di keluarga Naaman. Kalau gadis atau pelayan ini tidak bekerja dengan baik, asal-asalan, sering memecahkan piring, bangun kesiangan, dan sebagainya. Ketika dia berkata bahwa ada seorang nabi di Israel yang sanggup menyembuhkan penyakit, maka perkataannya tidak akan dipercaya. Namun karena kehidupan dia yang sudah menunjukkan keteladanan yang baik, sekalipun dia seorang pelayan, dia sudah menjadi kepala. Hal ini berbicara mengenai keteladanan dan pengaruh yang baik. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Adakah kita menjadi seorang dengan pengaruh yang baik, teladan yang benar, dan berkat bagi sesama kita? Kalimat menjadi kepala bukan ekor harus kita yakini sebagai janji Tuhan untuk mengangkat kita menjadi figur yang menyatakan kebenaran firman Tuhan pada orang lain secara nyata. Hal ini dipertegas oleh Tuhan Yesus ketika berkata, "Kamu jadilah garam dan terang dunia." Sahabat Kristus, Tuhan Yesus tidak menjanjikan untuk kita menjadi pemimpin dunia dalam posisi apapun, sebagai apapun, dan dimanapun. Kiranya kita boleh menjadi pribadi yang menyatakan terang Kristus di antara sekeliling kita. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami terima firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Ketika firman-Mu berkata Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Sesungguhnya Engkau menginginkan kami untuk kami menjadi pengaruh, membawa teladan yang baik, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Ampuni kalau seringkali kami hanya sekedar mengejar jabatan, mengejar posisi, atau hal-hal yang duniawi dengan berdasarkan firman-Mu. Tapi kami mau belajar ya Tuhan, melihat dengan terbuka bahwa Engkau mengutus kami ke dunia ini bukan sekedar untuk mendapatkan jabatan atau posisi atau popularitas, tapi Engkau menginginkan kami untuk menjadi berkat bagi pribadi, bagi orang-orang, bagi siapapun yang Engkau percayakan kepada kami, yang Engkau mengutus kami untuk kami ada sampai hari ini. Kiranya kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mendengarkan rekaman ini, yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, jadilah berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Jadilah berkat di tempat kerja Anda. Jadilah berkat di lingkungan pendidikan Anda. Jadilah berkat di lingkungan masyarakat. Jadilah berkat di lingkungan gereja Anda. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan setiap kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuatkan kami, teguhkan kami, dan pimpin langkah kami hari demi hari untuk makin menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang memiliki pengaruh, membawa kebenaran firman Tuhan secara nyata melalui hidup kita. Dan kita menjadi kepala, bukan ekor. Salam dari saya Yogi Raharjo dan Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.